Berikut 5 danau terangker di Indonesia yang penuh dengan misteri dan mitos seram. Danau Ranukumbolo, Jawa Timur. Ranukumbolo pastilah tidak asing bagi para pendaki gunung, terutama bagi mereka yang pernah menaklukkan Semeru. Mimin pernah ke sana. Kalian juga pernah ke sana nggak? Ranukumbolo merupakan tempat para pendaki Semeru beristirahat dan berkemah. Kabarnya para pendaki sering melihat sesosok wanita dari tengah danau, terutama pada malam bulan purnama. Penglihatan tersebut diyakini sebagai dewi penunggu Ranukumbolo. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat ikan mas yang tidak diketahui asal-usulnya. Menurut penduduk setempat, ikan-ikan tersebut merupakan jelmaan dari para dayang penunggu Dewi Ranukumbolo. Karena itu ada larangan tidak tertulis agar tidak mengambil atau mengganggu ikan-ikan tersebut. Danau Tolire, Ternate. Selanjutnya adalah Danau Tolire yang ada di Ternate, Maluku Utara. Ternate memang terkenal dengan banyak kisah legenda, salah satunya berkaitan dengan Danau Tolire. Para wisatawan datang ke tempat ini bukan hanya ingin melihat keindahan alam yang tersaji di tempat ini, tapi sebagian dari mereka juga ingin tahu lebih banyak tentang misteri yang terkandung di dalamnya. Menurut legenda, danau ini dulunya sebuah kampung yang dikutuk dan tenggelam menjadi danau karena salah satu ayah di kampung tersebut menodai anaknya sendiri. Kini Danau Tolire ada 2, Tolire besar dan kecil. Di Tolire besar yang merupakan air tawar banyak terdapat ikan, tetapi masyarakat setempat tidak ada yang berani menangkap ikan di sana karena mereka yakin tempat ini dihuni buaya siluman. Konon, siluman ini sering terlihat muncul di tengah danau, warnanya putih dengan panjang 10 meter. Namun tentu saja tidak semua orang dapat melihat siluman buaya tersebut. Masyarakat sekitar beranggapan kalau tempat ini menjadi salah satu danau angker dan penuh misteri di Indonesia. Danau Sunter, Jakarta Utara. Lokasi yang berada di tengah kota ternyata bukan jaminan bahwa tempatnya tidak angker ya. Danau yang berada di kawasan perkotaan ini ternyata memiliki banyak kisah misteri yang sampai saat ini belum terungkap. Banyak orang yang tenggelam di danau ini dan tidak pernah bisa ditemukan kembali. Menurut warga sekitar, penghuni dasar danau sumber yang menjadi penyebab kasus tenggelam dan hilangnya orang yang tenggelam di lokasi ini. Konon, pulau kecil yang berada di tengah danau ini merupakan istana para siluman buaya. Kabarnya beberapa warga mengaku melihat sesosok buaya putih yang ukurannya lebih besar daripada buaya umumnya. Hal ini semakin menguatkan keangkerannya. Danau yang luasnya hanya 15 hektar tersebut kini memang tak semistis dulu karena sudah banyak bangunan seperti apartemen di dekatnya. Bahkan di tempat ini sudah menjadi lokasi wisata rekreasi untuk olahraga air. Danau Gunting, Bogor. Berikutnya adalah Danau Gunting. Danau ini terletak di belakang Istana Bogor. Ukurannya kecil mirip dengan gunting, karena itulah tempat ini terkenal dengan Danau Gunting. Kisah misteri yang beredar menyebutkan bahwa salah satu sudut Danau Gunting dihuni oleh makhluk astral bertubuh besar dan hitam. Di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil yang juga tak lepas dari kisah misteri. Banyak yang mengatakan bahwa pulau yang dijadikan rumah burung tersebut sering terlihat sosok supranatural wanita menggunakan pakaian Belanda. Makhluk ini dikenal dengan Noni Belanda. Warga menganggap tempat ini merupakan danau angker yang perlu berhati-hati kalau berkunjung ke lokasi wisata ini. Danau Rawapening, Semarang.
Danau Rawapening terletak di selatan kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Tuntang, yang menjadi salah satu destinasi wisata di Semarang. Tentu saja danau ini sangat indah, tetapi juga menyimpan banyak sekali cerita misteri. Salah satu kisah legenda menyebutkan bahwa terbentuknya danau ini sangat erat kaitannya dengan kisah siluman ular yang bernama Baru Klinting. Dari danau ini mengalir sebuah sungai besar yang dibendung pemerintah untuk membangkit listrik tenaga air alias PLTA. Masyarakat sekitar percaya bahwa danau sungai tersebut merupakan bagian dari kerajaan Lelembut. Konon, kadangkala pada malam hari, terdengar suara tabuh gamelan yang cukup keras, bergema di sekitar danau dan sungai, mirip dengan tabuhan pewayangan atau seperti suara hajatan yang sedang digelar. Padahal tidak ada penduduk yang menggelar hajatan. Jika dicari, sumber suara tersebut berasal dari seberang danau atau sungai tersebut. Tetapi jika dicari ke seberang, suara tersebut berpindah ke sisi seberangnya. Menurut warga sekitar, suara-suara tersebut merupakan pertanda bahwa keesokan harinya pasti akan ada orang tenggelam. Namun selama ini tidak terbukti, khususnya bagi penduduk lokal. Rawapening dianggap danau angker bagi warga sekitarnya. Aduh, serem banget ya sob. Nah Sobat Asik, itulah 5 danau terangker di Indonesia yang penuh dengan misteri dan mitos seram. Gimana menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.